Bagaimana kalau tiba-tiba Biden mundur dari posisinya sebagai Presiden Amerika yang ke-46 karena alasan kesehatan, walau aslinya sesungguhnya adalah disuruh mundur? Apa yang akan terjadi pada dunia? Kamala Harris jadi presiden. Siapa wakilnya Kamala? Hillary Clinton atau Nancy Pelosi? Keduanya adalah Iron Lady, wanita besi. Hillary hobinya perang dan cita-citanya memang pivot to Asia Indo-Pasifik tentunya, bukan Asia Barat dan Timur Tengah. Setelah itu, Kamala Harris dilengserkan. Ini hanya skenario. Sebenarnya yang ditarget dari awal adalah Kamala Harris, wakil presiden Amerika saat ini yang dianggap titik lemah bernegara Amerika. Kalau terjadi perang dengan Tiongkok, sungguh Kamala titik lemah Amerika. Jika Kamala jadi presiden, lebih mudah mengimpeachnya karena mengimpeach presiden itu ada. Mengimpeach wakil presiden masih dicari jurusnya di Amerika saat ini. Kemudian tak lama setelah Kamala jadi presiden, Kamala digeser melalui impeachment. Itu skenario melalui mundurnya Biden. Atau sejak awal Kamala yang diganti, presiden tetap Biden. Namun dengan alasan kesehatannya Presiden Biden, si nomor 2 wakil presidennya yang jadi chief in command adalah alternatif terakhir. Belum pernah terjadi dalam sejarah yang digulingkan adalah orang nomor 2, second in command di Gedung Putih, di-impeach. Kamala saat ini diserang bukan oleh Partai Republik tetapi di dalam Partai Demokratnya sendiri. Dia diserang. Jadi sesungguhnya bukan Biden yang ditarget. Bukan Biden yang akan mundur. Namun bagaimana menjungkalkan Kamala Harris oleh Partai Demokrat sendiri. Itulah kejamnya politik. Dia dipakai untuk menarik suara minoritas kemarin untuk pemenangan presiden. Setelah tercapai, ya minoritas tetap menjadi warga negara kelas 3 atau kelas 2 di Amerika itu. Kemudian bernegara di Amerika kembali ke tujuan awal, maunya para plutokrasi di Amerika. Plutokrasi adalah segelintir orang kaya mengendalikan negara. Plutokrasi dan oligarki di Amerika menggunakan negara untuk mencaplok negara lain dan merampok rakyatnya sendiri. Amerika itu negara swasta. Negara lawannya yang oposisi persis yaitu Tiongkok. Tiongkok negaranya dikendalikan pemerintah otoriter partai komunis atau negara partai. Itulah bedanya Amerika dengan Tiongkok. Indonesia, 7 presiden adalah negara partai, terutama 3 presiden terakhir, di mana swasta hanya dapat porsi 20%, yang 80% pemerintah. Nanti ketika new mind terjadi, maka terbalik. 80%-nya swasta, 20%-nya pemerintah. Indonesia jadi negara swasta, namun bukan swastanya plutokrasi dan oligarki, tetapi strong UKM. Itu beda. Indonesia akan jadi negara pertama di dunia yang kekuatannya pada UKM, bukan di oligarki, bukan di plutokrasi. Mengapa bisa? Karena peluang usaha disamakan. Pemerintah hanya jadi regulator atau wasit pengadil yang adil untuk siapapun bisa bertanding di tanah air tercinta. Namun kalau di luar negeri, negara hadir 100% membela setiap warganya, baik itu oligarki, plutokrasi atau UKM ke luar negeri Indonesia. 100% negara bantu. Serangan ekonomi ke negara lain sekali lagi, pasti didukung pemerintah New Mind 100%. UKM, you never walk alone. Di dalam negeri, juga di luar negeri. UKM akan memakai negara untuk mencaplok negara lain. Itu di zaman New Mind. Persis seperti Tiongkok lakukan di Indonesia yang masih juga tidak disadari oleh banyak masyarakat. Apa buktinya tidak disadari? Buktinya survei terakhir mengatakan pemerintah sekarang masih didukung mayoritas. Dan itu bagus. Kenapa didukung mayoritas padahal performanya bisa dikatakan biasa-biasa saja? Karena oposisinya jadi orang juga lihat siapa di barisan oposisi dan orang di sekitar mereka. Di bayangan masyarakat banyak yang meragukan orang-orang di oposisi kalau menjabat akan lebih baik dari yang sekarang. Enggak, jujur, saya pun berpendapat demikian. Dibandingkan oposisi, jujur mending yang sekarang. Namun dibandingin dengan New Mind, ya mending New Mind. Sekali lagi, kalau surveyornya mensurvei New Mind sebagai contender atau penantang incumbent dan oposisi di barisan Old Mind, rasanya beda. Puaskah Anda dengan kinerja Old Mind? Demikian kira-kira kalimat surveinya. Lalu dibandingkan dengan konsep New Mind, mana kira-kira pilihan masyarakat terhadap dua konsep bernegara itu? Siapa yang bakal unggul? Siapa yang bawa Indonesia 100 tahun di tahun 2045 menjadi negara superpower? Old Mind atau New Mind? Sekali lagi, sungguh kalau ditanya, di dalam Old Mind itu ada siapa? Oligarki di situ, politikus kawakan di situ, duit di situ, pejabat di situ, jabatan di situ. New Mind punyanya cuma semangat doang, tetapi berani. Kesimpulan, kita akan berhadapan di 2024. See you at 2024.